wabarakatuh. Nice to see you again. Now we are going to learn science with Miss Oli. Okay friends, before we start our lesson today, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang hewan buas dan hewan jinak. Siapa yang masih ingat hewan buas itu contohnya apa saja ya? Yeay, good job! Hewan buas contohnya seperti harimau, singa, gajah, dan yang lainnya. Nah, kalau hewan peliharaan siapa yang masih ingat contohnya apa saja? Nah, betul sekali. Contohnya adalah kelinci, kucing, ayam, dan hewan lainnya. Nah, teman-teman, minggu ini bahasa perbuatan IPA sudah masuk ke tema 7, subtema 3. Tema kita minggu ini tentang bagian-bagian tanaman dan bagian tanaman yang dapat kita konsumsi. Teman-teman, hari ini sebelum belajar Miss Oli mau ajak kalian untuk masak-masak. Hari ini Miss Oli mau masak sambal matah. Siapa yang mau ikut Miss Oli masak-masak? Yuk kita masak-masak dulu. Tapi tahukah kamu bahan apa ya yang diperlukan kalau kita ingin membuat sambal? Good job! Bahan yang kita butuhkan adalah cabai. Nah teman-teman, berhubung sekarang harga cabai lagi mahal nih teman-teman, jadi Miss Oli mau petik cabainya aja deh di halaman rumah Miss Oli. Yuk kita ikut Miss Oli dulu untuk petik cabainya. Nah, sekarang kita sudah sampai di halaman rumahnya Miss Oli. Dan ini tanaman cabainya teman-teman, ada di dalam pot. Nah, teman-teman perhatikan ya bagian-bagian tanaman pada pohon cabai ini. Bagian pohon cabai yang ini adalah akarnya teman-teman. Akarnya terdapat di dalam tanah ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah batang pohon cabai. Selanjutnya bagian tanaman yang ini ada bunganya teman-teman. Nah ini bunganya masih kuncup ya teman-teman, belum mekar. Lalu ada daunnya. Nah yang ini bagian buahnya. Coba sekarang kita lihat ya, di dalam buah cabai ini terdapat apa ya teman-teman? Kita petik dulu buah cabainya. Lalu kita buka teman-teman, perhatikan ya. Di dalam buah cabai ini terdapat bagian biji cabai. Oke teman-teman, sekarang yuk kita buat sambal matahnya. Siap-siap ya. Nah teman-teman, kita sudah selesai nih masak-masaknya. Sekarang kita mau lanjut belajar lagi ya. Kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tanaman dan bagian tanaman yang dapat dikonsumsi. Kita simak penjelasan berikut ini ya. Tahukah kalian apa saja bagian-bagian tanaman? Yang pertama ada akar. Selanjutnya ada batang, ada daun, biji,
buah, dan bunga. Nah, teman-teman, ternyata tanaman itu memiliki bagian-bagian yang terdiri dari akar, batang, ranting, daun, bunga, buah, dan biji. Allah menciptakan tanaman sangat bermanfaat untuk manusia. Salah satu manfaatnya adalah dapat kita makan atau dapat kita konsumsi. Ada yang dapat dimakan akarnya, ada yang dapat dimakan batangnya, ada yang dimakan daunnya, dan yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman simak penjelasan berikut ini ya. Tanaman yang dapat dimakan bagian buahnya contohnya adalah pisang. Nah, contoh makanan olahan yang dapat dibuatnya adalah pisang goreng. Selanjutnya, tanaman yang dapat dimakan bagian daunnya adalah bayam. Contoh makanan olahannya adalah keripik bayam. Tanaman yang dapat dimakan bagian bijinya contohnya adalah kedelai. Contoh makanan olahannya adalah tempe dan tahu. Tanaman yang dapat dimakan bagian bunganya adalah brokoli. Contoh makanan olahannya adalah tumis brokoli. Tanaman yang dapat dimakan bagian batangnya adalah tebu. Contoh makanan olahannya adalah es tebu. Tanaman yang dapat dimakan bagian akarnya adalah wortel. Contoh makanan olahannya adalah sayur sop. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian tanaman dan bagian tanamannya yang dapat dikonsumsi. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang masih belum kalian pahami, kalian dapat menanyakannya ke guru kelas masing-masing ya. Tugas kalian berikutnya adalah mengerjakan worksheet science tentang bagian-bagian tanaman. Worksheet ini dikumpulkan lagi saat drive-thru berikutnya ya. Okay friends, before we close our lesson today, let's recite Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. We slowly close our lesson today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time.